Oke, satu yang terakhir dari mode operasi dari chipper block ini adalah counter mode. Ada counter ya, counter mode. Oke, pada dasarnya counter mode ini adalah mirip seperti apa namanya? Mirip seperti ECB, electronic code book, mirip gitu ya. Hanya miripnya dalam apa? Dalam hal apa namanya nih terpisah. Jadi blok-bloknya dienkripsi secara terpisah gitu ya. Blok-bloknya dienkripsi secara terpisah. Hanya nanti ada nilai counter yang dimasukkan. Jadi seperti ini dienkripsi maupun dekripsi gitu ya. Maupun dekripsi. Jadi secara skema, kalau saya punya sebuah plain text, nah saya punya nilai namanya nilai counter gitu ya. Ini adalah counter adalah suatu nilai yang panjangnya sama dengan blok bit. Ya, panjangnya sama dengan blok bit. Kalau bloknya adalah 4, maka counternya panjangnya juga 4 ya. Ini yang dienkripsi adalah si counternya. Counternya dienkripsi dengan kunci K. Lalu hasil dari enkripsi ini disuarkan dengan plain text gitu ya, disuarkan dengan plain text di sini. Lalu nanti hasilnya adalah C1 gitu ya, CI lah. Oke, ini counter ke I, counter ke I. Jadi ada counter 1, counter awal sampai counter ke M. Jika ini untuk I-nya dari 1 sampai dengan M. Oke. Nah, saya singkat mungkin ya, atau nggak usah lah. Kalau misalkan counter ke I plus 1, dia adalah counter I gitu ya, nilai counter I dinaikkan 1 increment, dijumlahkan dengan 1 secara keseluruhan. Ini jumlahnya bukan jumlah SWOR ya, penjumlahan bit biner biasa, ini increment gitu ya, naikkan 1 increment. 1 increment gitu ya. Nah ini. Oke, ini adalah enkripsinya. Nah, kalau proses dekripsi itu mirip juga, yaitu saya punya counter I dimasukin ke dekripsi gitu ya. Nah, ini karena ini ya, karena yang dienkripsi dan didekripsi bukanlah plain text ataupun ciphertext sama seperti OFB dan CFB, maka ini adalah ya, maka E-nya sama dengan D nih karena dia sama ya. Oke. Ini di ya, ini juga masuk sini, hasilnya adalah ini adalah dekripsi, yang sebelah ini adalah dekripsi, ini adalah enkripsi. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh saja gitu ya. Atau secara formal dulu deh, secara formal ditulis ketika misalkan si nilai counternya ditulis sebagai TI ya. Ini TI plus 1 sama dengan TI ditambahkan 1 increment. Oke, nah berarti saya tuliskan C1 sama dengan T1 SWOR dari EK ditambahkan T1 gitu ya. Nah, tapi CM ini katanya kalau misalkan counternya M20, kalau ini untuk counternya yang berbeda dengan N bitnya. Oke, nggak masalah. Nah, ini CM sama dengan M, katanya dijumlahkan. Oh, ini untuk I-nya 1, 2, sampai dengan
M-1 khusus untuk yang ke M katanya dia adalah most significant byte U dari TK terhadap TM. Oke. Oke, nah di sini juga sama katanya. Nanti kita lihat ya. PI sama dengan CI. Ini TI nih, TI. Oke, DK. DK, TI gitu ya. Oke, I-nya dari 1, 2, sampai dengan M1. Sedangkan untuk yang PM sama dengan CM, SOR, MSB, UDK, TM. Oke, kita lihat ya. Dengan nilai U-nya, oh oke. Kenapa ada seperti ini U gitu ya? Karena di counter mode gitu ya, counter mode itu tidak ada padding, tidak ada penambahan digit jika kurang. Maka U itu adalah panjang sisa digit gitu ya, panjang sisa digit setelah di blok, setelah dibagi blok gitu ya, dibagi atau dipartisi blok. Oke, sekarang kita ke contoh saja ya. Contoh saya punya plain text-nya adalah 4 bit aja yang gampangnya 1100 nih, sama kayak tadi kayak 00100001 gitu ya. Plain text-nya saya punya counter mode-nya gitu ya. T1 sama dengan dia harus sebanyak ini, misalkan 1010. Nah, gitu. T1-nya adalah 101. Oke, T1-nya adalah 1010. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita enkripsi. Nah, ini fungsi enkripsinya. Ini sama seperti tadi aja ya. Adalah fungsi wrap ke kiri di ini kan SOR gitu ya. SOR pakai K. Nah, berarti K-nya, ini solid ini T satunya ini jelas ya, biar gampang lah ya. Ya, 000, si ininya 1010. Oke, sama seperti yang tadi. Nah, sekarang kita ingin mencari C1. Dia adalah C1 disorkan dengan enkripsi K di T1. Nah, P1-nya berapa tuh? 1100. Ini enkripsi dari T1 berarti dia kita sorkan dulu nih. Satu sorkan si nilai 000 ini. Nah, ini disorkan dengan 101. Oke. 110 ini di wrap ke kiri, ini jadi 1010 ya. Setelah disorkan ini di wrap ke kiri, dia jadi 010 ya. Berarti ini sama dengan 1001. Ini untuk C1-nya. Sekarang untuk C2-nya. Nah, kita punya T. Sekarang sebelum mencari C2, kita cari T2. T2 adalah T1 ditambah 1. Berarti kalau saya punya 0000 ditambah 1 secara increment berarti dia jadi 0001. Oke ya. Oke. Nah, berarti C2 sama dengan P2 disorkan dengan EK T2. Nah, ini P2 disorkan ini menjadi ini ya. Berarti 0001 disorkan dengan 101. Oke, P2 dia berarti sebelum di wrap jadinya oke 101 1. Oke. Nah, sekarang saya wrap ke kiri berarti
kiri ya. Ini saya kadang-kadang suka ke balik-balik kiri kanan, nanti tolong diperbaiki ya. Kalau misalkan saya salah. Oke, nah ini ya. Nah ini berarti P2-nya sama dengan 1010, dia akan menjadi 11001. 1 di swot 0101. Oke, nah ini untuk C2-nya. Nah untuk C3-nya berarti T3 dulu nih kita cari. T3 sama dengan T2 ditambah 1. Nah ini 0001 ditambah 1, dia akan menjadi 0010 gitu ya. Kenapa seperti itu adalah kita pakai penjumlahan biner. Kalau 1 ditambah 1 adalah 2, tapi 2 dalam biner adalah 1. Gitu ya. Nah T2, T3-nya seperti ini. Nanti T4-nya adalah T3 ditambah 1, dia akan sama dengan 0010 ditambah 1 sama dengan 0011. Gitu ya. Silahkan cari juga untuk C3 dan C4. Latihan dan cari C3 dan C4. Oke, silahkan cari. Nah, ini untuk proses enkripsinya. Nah, untuk proses dekripsi juga sama, nilai T yang dipakai. Dekripsi itu sama ya, karena yang counternya sama, nilainya T1-nya tadi 0000, T2-nya 0001, T3-nya 0010, T4-nya 0011 ya, 11, dan D sama dengan E gitu ya. Berarti kita sudah bisa nih, tinggal ini aja, berarti P1 sama dengan, ya udah deh. Dan D sama dengan E, maka di sini ya tadi dapat ET1 sama dengan berapa nih? Ya, 0,10, ada 2, kita dapat tinggal dilanjutkan saja. Ini juga berarti D-nya sama ya. D T1 berarti tinggal ini. Ya. Oke, dan seterusnya. Oke. Nah, kebetulan gitu ya, saya memilih sesuatu yang nggak ada yang pas bloknya ya. Kalau misalkan kita tambahkan di sini satu-satu gitu ya, berarti kita punya nanti di TM ya, berarti di sini saya punya T5 lagi nih. Oke, saya tambahkan di sini aja ya, T5 gitu ya. Nah ini T5 itu adalah berapa nih? Berarti 010 berarti 0100 gitu ya. Nah ini T5. Nanti di akhirnya adalah ini dienkripsi diambil 2 digit. Jadi nanti diambilnya adalah MSB2 gitu ya. Dari ET5 gitu ya. Terakhirnya. Nanti juga ini diambil, ini T5-nya adalah 0120, nanti diambil MSB2 dari E5. Ya, kita teruskan dapat PP5 sama dengan C5 disorkan dengan MSB5 dari D. Kata kuncinya dekripsi sama dengan enkripsi. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih.